Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Masih di channel saya Maulana Latif. Pada video kali ini saya melakukan kegiatan pendakian ke Gunung Slamet. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah serta tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet sendiri memiliki ketinggian sekitar 3.428 meter di atas permukaan laut. Dan ini adalah kali kedua saya mendaki Gunung Slamet. Pendakian ke Gunung Slamet pertama kali saya lakukan pada tahun 2016 lewat jalur Bambangan. Dan pada pendakian kali ini, saya mendaki Gunung Slamet lewat jalur Basecamp Kompak. Terdapat 5 pos di jalur ini. Karena Basecamp Kompak ini terletak di kawasan objek wisata Guci, maka ketika kita masuk kawasan ini akan dikenakan tiket wisata terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita menuju ke Basecamp Kompak. Basecamp Kompak di sini tidak terlalu besar, tapi lumayan bersih dan bisa dijadikan tempat untuk beristirahat para pendaki. Setelah beres menyelesaikan segala macam persyaratan administrasi, sekitar pukul 8:15 pendakian pun dimulai. Sebelum berangkat, untuk keselamatan selama pendakian, sampai turun, sampai pulang ke rumah. Mudah-mudahan bisa sampai puncak. Amin. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selamat. Apa di sini? Dimulai dengan jalur aspal yang masih bisa dilalui kendaraan. Berjalan sekitar 100 meter, kami belok kanan memotong jalan. Dan tepat setelah berjalan beberapa meter di depan, kami tiba di depan gerbang pendakian. Di samping kiri dari gerbang pendakian ini terdapat air terjun yang tidak begitu besar, namun airnya sendiri cukup jernih dan sepertinya bisa diambil sebagai bekal air dalam perjalanan pendakian.
Memasuki gerbang pendakian, vegetasi sekitar didominasi pohon besar dan juga semak-semak. Jalurnya sendiri cukup landai dengan kontur tanah yang cukup padat. Estimasi kah? Mantap. Tangan itu. Jalur puncak ke sini ya? Iya, iya. Benar ya, makasih. Setelah beberapa menit berjalan, mulai memasuki area perkebunan warga yang ditanami berbagai macam sayuran. Monggo. Jos. Kardo, woi. Berjalan kurang lebih sekitar 1 jam, sampai juga kami di pos 1. Roti, yang relatif. Beristirahat sekitar 15 menit, kita mulai berjalan lagi menuju pos 2. Jalur antara pos 1 dan pos 2 pun masih cukup landai, jadi kami masih bisa berjalan dengan santai. Vegetasi berupa pohon pinus dan juga semak-semak yang cukup rapat. Semangat kakak. Pos itu ya. Yonek, pintu. Tarno. Dan terdapat pohon tumbang menuju pos 2, jadi kalian harus merunduk untuk melewatinya. Dan sedikit merepotkan jika kalian membawa tas keril yang cukup besar.
Kamane. Sekitar 1 jam perjalanan dari pos 1, akhirnya kami tiba juga di pos 2. Pos 2. Beristirahat sekitar 15 menit, kami melanjutkan lagi berjalan menuju pos 3. Sengaja kami memang tidak lama-lama beristirahat, karena mengingat sekarang sedang musim penghujan, dan juga kami tidak ingin terlalu sore dan keburu gelap untuk sampai di pos 5, tujuan akhir kami untuk membuka tenda. Pos 3. Alhamdulillah. Setengah jam. Kurang lebih setengah jam perjalanan kami tiba di pos 3. Pos 3 berkabut. Baru beberapa menit kami tiba di pos 3, kabut mulai turun. Akhirnya kami pun memutuskan untuk isoma di sini. Istirahat, sholat, dan makan cemilan snack yang kami bawa. Nyalakan kompor, bikin kopi sekedar untuk menghangat tubuh. 1 jam lebih kami beristirahat di sini. Lumayan cukup lama. Setelah dirasa cukup, perjalanan pun dilanjutkan kembali menuju pos 4. Baru beberapa langkah berjalan, hujan pun turun. Kami pun segera mengenakan jas hujan yang kami bawa. Hujan. Jarak antara pos 3 menuju pos 4 sepertinya paling jauh di antara yang lain. Sekitar kurang lebih 1,5 jam kami tiba di pos 4. Pos 4 kakak. Muka masih seger dong. Yo next adventure. Gak boleh lah yo. Garing dan ya. Pos 4. Tidak beristirahat di sini, kami pun melanjutkan perjalanan. Kurang lebih berjalan sekitar 10 menit, kami tiba di pos mata air. Jika kalian ingin melanjutkan ke pos 5, dari pos mata air ini, kalian ambil jalan ke kanan. Tapi, jika kalian ingin mengambil air terlebih dahulu, kalian ambil jalan ke kiri. Tidak jauh, hanya beberapa meter. Namun, untuk menuju titik mata air ini, kalian harus menuruni tebing vertikal dengan ketinggian kurang lebih 6 meter, dengan mengandalkan pegangan berupa akar-akar pohon. Diperlukan kehati-hatian untuk menuruninya. Dan kami pun mengambil beberapa botol dan jerigen air untuk kami bawa ke pos 5. Ini vertikal sekitar 6 meteran. Jadi perlu hati-hati jika ngambil air di sini. Mantap. Setelah mengambil air dan beristirahat beberapa saat, kami pun melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 5. Sebenarnya tidak begitu jauh jarak antara pos mata air ke pos 5. Namun, trek untuk menuju pos 5 cukup terjal. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk melaluinya.
Dan setelah berjuang dengan sisa tenaga, kami pun sampai juga di pos 5, tepat pukul 15:15 menit. Total waktu yang kami tempuh kurang lebih 7 jam dari base camp menuju pos 5. Bisa jadi referensi untuk kalian yang mau mendaki Gunung Slamet lewat jalur ini. Bisa lebih cepat ataupun lebih lambat, tergantung kondisi fisik masing-masing dari kalian. Siap, summit attack. Summit attack. Pukul 3 pagi kami pun bangun, siap-siap untuk melakukan summit attack. Setelah mengisi perut dengan makanan yang sudah kami siapkan semalam dan juga berbagai macam cemilan, dan tentu saja disertai dengan segelas kopi. Sekitar pukul 3:45 menit, kami pun mulai melakukan pendakian menuju puncak. Walaupun sempat sedikit ada kabut disertai dengan tetesan gerimis, cuaca terlihat cukup bersahabat, maka kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Menjelang puncak, cuaca semakin berkabut, disertai tetesan gerimis yang sedikit demi sedikit menjadi hujan yang mulai agak lebat. Kami tetap melanjutkan perjalanan menuju puncak, karena perkiraan kami mungkin sekitar 10 menitan lagi kami akan sampai puncak. Yang membuat kami sedikit berani melanjutkan perjalanan menuju puncak, karena walaupun kondisi hujan, tetapi angin tidak berhembus dengan kencang. Untuk kembali turun pun sudah terlalu jauh. Alhamdulillah, puncak. Dan benar perkiraan kami, sekitar 10 menit perjalanan kami pun tiba di puncak Gunung Slamet. Sampai puncak. Amit. Puncak hujan-hujanan. Alhamdulillah nyampe puncak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Puncak selamat via kompak
Gucci. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Amin. Hari saya. Amin. Tidak berlama-lama di puncak, sekitar 5-10 menit, kami pun segera turun kembali ke pos 5. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami, sehingga kami bisa kembali menikmati secuil keindahan karyanya di antara banyaknya keindahan dan keagungan karya yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Terima kasih kepada petugas Basecamp Kompak yang sudah melayani kami dengan ramah. Terima kasih kepada kawan yang sudah membersamai perjalanan ini. Bagi kami, mendaki gunung bukanlah bicara tentang seberapa banyak dan tinggi gunung yang sudah kamu daki, tapi seberapa besar rasa kebersamaanmu, kesabaranmu, dan kerendahan hatimu bersama rekan perjalanan. Terima kasih.